Bener Pak, sampai kalau punya mantan tuh protesnya, aduh nggak bisa ngerasain ayammu lagi. Rugi. Oncom. It's the oncom guys. Lemak is life. Hai USS Fit, aku Raisa. Sekarang lagi di Pasar Santa buat belanja, nanti mau masak dinner. Yaudah yuk, kita ikutin C. Kayak infotainment, ikutin aku ya. Comfort food aku apapun yang ada sambelnya. Sekarang aku seneng banget ngeliat di TikTok Marina Tasya, kamu tau gak sih? Tahu. Yang lalap platter itu. Iya. Gila, aku obses banget nonton lalap platter itu. Jadi kayak aku mau beli sedikit sayur-sayuran di sini. Hai Bu, mau beli dulu? Apa Ibu makan dulu aja, saya tungguin. Oh ya udah, oke. Bohongan Pak. Aku mau beli, pakai lime kali ya. Pengen bawang bombay, Bombay putih. berapa? Kayak 2 aja, 2, gede apa kecil? kecil aja. Yang gede boleh deh. Satu gede, satu kecil. Kalau bawang tuh di rumah saya nggak pernah bertahan lama. Ya soalnya saya boros bawang. Ada ini nggak sih Kak, tips and triknya belanja ke pasar gimana? Ngecek freshnya atau apa ini? Nah, Bapak coba gimana? Coba dikasih tips buat warga USS Fit, Pak, gimana caranya untuk ngetes fresh? Kalau sayuran kan kelihatan sih ya Mbak. Iya. Kelihatan, jadi kalau dia masih seger gitu kan kelihatan. Keras ya? Iya, Keras-keras. Kalau udah mau busuk tuh lembek-lembek gitu. Terus warnanya berubah. Oh my god, kecombrang. Bawang putih berapa ya? Kayak setengah kilo, Sekalian aja Kak, banyak, kebanyakan. kita beliin. Seperempat. Pak, Mayan dibeliin sama ini Pak buat di rumah. Itu berapa? Seperempat apa setengah? Ya udah seperempat aja. Aduh enak banget sih, jadi pengen masak kecombrang. Ini kecombrang guys, ini favorit aku. Saya jadi pengen Sekalian deh. sekalian. Kalau kecombrang tuh aku sukanya bikin nasi goreng kecombrang gitu. Boleh deh Pak, ini kalau ini satu aja cukup kan? Ya. Udah dapat semuanya. Bawang bombay udah. Bawang bombay udah, bawang putih udah. Seledri ada. Seledri. Bawang seledri ada Pak. Ada dong. Sup, kita mau bikin sop daging. Kenapa kamu pilih sop daging? Karena jadi aku tuh lagi senang banget masak pakai slow cooker. Jadi daging kan biasanya agak keras dan agak susah buat dimasaknya biar empuk. Nah kalau slow cooker tuh aku masaknya malam, cuma cemplung. Aku diemin, tidur, bangun tidur dia udah jadi super empuk. Jadi biar kita makannya banyak proteinnya ganti-ganti. Biasanya aku ayam terus, hari ini kita daging. Cukup segini kan? Cukup Pak. Seberapa sering kamu belanja bulanan dalam sebulan? Kamu tipe yang kayak sebulan sekali langsung break atau kayak tiap minggu pasti ada belanjanya? Sebenarnya kalau belanja bulanan beda. Kalau bulanan tuh biasanya yang kayak buat nyuci, buat ngepel, sabun apa gitu, tisu dan segala macam. Tapi kalau yang itu grocery mungkin aku lebih suka fresh dan juga aku biasanya kepikiran mau masak apa baru belanja, sukanya spontan ya, gitu. spontan boy. Buncis sama wortel. Oh yang baby boleh. Baby sama wortel. Pak kalau kayak lagi ada demo-demo gitu ngaruh nggak sih ke orang-orang pada datang? Ngaruh banget Mbak. Jadi sepi. Apa kayak harga naik? Nah kalau harga sih Nggak terlalu. Cuman untuk pengunjungnya aja. Ini cukup. Cuma saya mau bikin sop dong. Sama wortel 2 biji aja. Kalau bisa diceritain kesulitannya pedagang UMKM akhir-akhir ini apa? Ya mungkin sih ya, mungkin karena memang lokasinya sih ya Mbak. Lokasinya karena ini kan di tengah perumahan, nggak di pinggir jalan raya. Jadi mungkin banyak orang yang nggak tahu. Yang belanja juga mungkin sekitaran pasar sini aja. Oke. Jarang orang luar masuk sini gitu, jarang. Oke. Tapi Bapak emang udah lama di sini atau pindah? 2008. Lama dong. Kalau misalkan mau belanja di pasar, kan ada yang ramenya, ada yang nggak terlalu rame. Enaknya datang jam berapa nih?
Ini hacks. Enaknya itu ya Jam segini ya? pagi. Oh pagi karena masih pada Barangnya fresh. Barangnya fresh. Kalau udah siang gini kan ya mungkin ya udah pada tidur sayur. Oh. Tapi kan enak nggak rame. Iya, tapi enaknya kita Terus bisa puas, ngobrol. milihnya juga enak. Iya, kayak lebih tenang, nggak rebut-rebutan. Jadi pagi buat fresh, tapi datang agak sorean kalau mau lebih sepi gitu ya. Santai lah. Makanan Cukup. versi kedua the best kamu apa setelah sop daging? Yang itu ala Raisa, pokoknya kalau misalnya orang main ke rumah kamu tuh kayak aku mau dong nih masakin ini gitu. Iya. Ayam panggang sih, roast chicken punya aku tuh emang nggak ada lawan. Jadi sorry banget buat semua teman-teman yang pengen nyobain. Aku nggak buka order. Bener Pak, sampai kalau punya mantan tuh protesnya, aduh nggak bisa ngerasain ayammu lagi. Rugi. Udah sih aku kalau itu, tempe boleh deh. Tempe, Saya pengen bikin ini, donat yang plastik, yang daun aja. daun, Apa bedanya? mungkin saya aja bikin. Yang daun aja lebih estetik. Oke, udah Pak, boleh dihitung. Kamu budgetin nggak sih biasanya kalau belanja grocery itu berapa? Aku nggak budgetin karena, karena ya makan gitu ya itu kayak menurutku ya emang ya pokoknya yang enak, yang produknya bagus, fresh dan itu yang lagi kita pengen ya alhamdulillah ada rezekinya. Jadi kalau buat makanan mungkin nggak terlalu budgetin. Kalau buat terutama makan di rumah ya. Thank you. Boleh. Oncom. It's the oncom guys. Mau Darah- beli oncom nggak? Sama Darah Sundaku meraung ngelihat oncom. makanan Sunda best sih. Mas Matt, oncom pakai lenca Aduh enak banget. kayak Ditumis gitu. Mau sekalian? boleh deh. Mbak, mau oncomnya dong. Berapa? Semua. Ah, semua janganlah. Saja. 5.000. Tapi ntar kebuang. Dua. Ya udah 2 deh. 2 jam. Lagi. Kamu punya resep turun-temurun gitu nggak sih di keluarga masakan? Ada tapi belum diturunin. Oh gitu. Jadi ini otodidak nih. Otodidak kayak cuma ngeliat-ngeliat aja dan juga kayak ngerasa. Udah itu dulu aja, Mbak. Pacar saya yang bayarin. Nah, sini aja, Bu. 25 sama 3 jadi 28. 28. Ntar abis ini bayar. Oh, gini rasanya. 28. Kenapa ambivert? Kenapa ambivert? Sebenarnya karena itu adalah personality aku, bukan introvert banget, bukan extrovert banget. Jadi kayak tengah-tengah sih, Pak. Jadi tengah-tengahnya gitu. Dan lagunya juga kalau dilihat-lihat ya kayak gitu. Iya. Ada yang sedih banget, Ada yang happy banget. Jadi kayak tengah-tengah. Kamu pernah ini nggak sih tes personality yang di website itu? Pernah. Kamu apa? Introvert. Introvert. Aku mau bikin sop daging. Tolong diberikan potongan terbaik Indonesia. Apa ya, daging sop aja. Ini gini sok. Tapi yang 3 ada iga. Yang ada lemak-lemak. Lemak is life. Aku nggak tahu ya, tapi sebenarnya aku introvert pas dari lahir. Enggak sih, tapi maksudnya karena kerjaan, jadi belajar dong untuk menjadi ekstrovert gitu. Kayak gimana caranya? Karena kalau enggak susah banget dan capek banget kan untuk memaksakan diri jadi ekstrovert. Jadi belajar ya udah sekarang menurutku cukup di tengah-tengah sih. Wow. Berapa kilo ya? Setengah kali satu aja. Satu juga dikit. Kamu punya nggak tips
otodidak atau hidden versi kamu tentang masak yang kayaknya semua orang lain nggak tahu, tapi ini kamu lakuin gitu? Apa Ada ya? cara metode apa misalnya? Atau kayak yaudah kamu tuh emang feeling aja kalau masak? Aku feeling lagi. Nah, makanya aku tuh nggak terlalu bisa masak kue. Karena aku tuh nggak suka takaran-takaran gitu Harus loh. precise gitu ya? Iya, aku nggak suka precise gitu. Jadi aku senangnya kayak, yaudah ini kurang ini, terus dicobain lagi. Kurang ini, tambah ini. Tapi aku lumayan jago untuk nyoba sesuatu, terus aku bisa recreate dari lidahku sendiri gitu. Itu cukup oke lah. Karena ibuku tuh dulu punya catering. Oke. Jadi aku sangat terpapar dengan dapur dan masak, dan aku suka bantuin juga gitu. Banyak kalau dagingnya, makasih USS Fit. 98, sini. 98. Belanjaan gue udah Jadi ini totalnya tadi kan 28 ya? tadi 63, 28, sama 98. Makasih Pak. Nggak usah Pak, makasih. Kita Padahal duit orang. ada nggak satu track di album Ambivert yang mungkin ini bukan lead single atau gimana, tapi ini either ini personal favorite atau ini adalah satu yang kamu pikir semua orang harus dengerin, yang kayaknya Ada. semua orang belum dengerin nih gitu? Ada, ini track keempat, judulnya Bila. Oke. Itu menurut aku track yang paling apa ya? Ya pokoknya yang paling nempel banget buat aku pribadi di album ini. Sejak dari segi lirik maupun dari melodi tuh kayak gitu. Gitu. Kamu nulis juga di situ? Aku nulis semua 100%. Oh gitu. Ya maksudnya Nice. nulis dengan bersama produser-produser Yang aku, lain-lainnya, ya. tapi 11-11-nya aku nulis. Kayak satu track yang misalnya aku ngebantu diri aku sebagai penyanyi ya, kayak seneng deh kalau nyanyiin lagu ini gitu. Ada nggak sih ya. yang kayak gitu? Ada banget, tapi kalau misalkan mau ngomongin karir, menurutku Jatuh Hati sih. Oke. Karena aku ngerasa Jatuh Hati itu kayak aku tuh udah pede bilang diriku adalah songwriter gara-gara lagu Jatuh Hati gitu. Karena mungkin sebelum-sebelumnya kan masih belajar album 1, album 2 tuh masih belajar kayak nulis, tapi kayak mungkin hatinya tuh cuma berapa persen gitu. Nah di Jatuh Hati aku bener-bener kayak, oh iya ya gue penulis lagu, bagus nih gitu. Terus Dipanggil musisi tuh udah layak gitu iya. maksudnya gitu. Terus apa namanya mungkin setelah lagu Jatuh Hati itu aku punya standar sendiri buat diriku gitu. Jadi Jadi itu yang sama Nixa bukan sih video klipnya? bukan, yang ya? sama Oka Antara. Oh, mau Oka Yang Antara, sama iya, Niko iya. itu kali kedua. Oh iya, yang kali kedua, sorry. Oke. Ada nggak miskonsepsi yang menurut kamu kayaknya harusnya nggak gitu deh labelnya atau something yang society taruh ke diri kamu? Ada nggak? Apa ya, mungkin kayak ketika kita menjadi ibu, kita menjadi ibu-ibu. Mungkin itu misconception yang terjadi ya. Karena aku juga mikir gitu. Kayak oke, begitu gue jadi ibu, gue jadi emak-emak nih gitu. Dasarnya di rumah doang gitu. Tapi ternyata enggak juga gitu. Maksudnya kita tetap bisa punya kehidupan sendiri, tetap punya goals yang pribadi yang separate dari keluarga, tapi tetap bisa ngejalanin role di keluarga itu juga nggak ada masalah gitu. Jadi menurutku begitu kita menjadi ibu, nggak berarti kita harus nyerahin apapun gitu. Walaupun terkadang ada juga yang your dream shift. Jadi Tengah jalan ya. ya ada juga yang kayak oke, ternyata sekarang karir udah nggak begitu penting buat gue full mau jadi stay at home mom, itu juga valid gitu. Valid ya. Oke guys, aku udah selesai belanjanya. Total belanja aku adalah 189.000 rupiah untuk sop daging iga plus tadi ada sedikit oncom action di situ. Aku senang banget sih karena jujur udah lama nggak ke pasar. Terus habis itu tadi ngobrol dan ngeliat produce yang fresh juga sangat menyenangkan. Dan hari ini nggak pakai tawar menawar ya guys. Ya, aku nggak mau nawar, nggak tega nawar. Dan thank you udah pada nonton.
Dan jangan lupa pada datang ke pasar or ke UMKM di dekat kamu untuk ngobrol dan tahu apa situasi kita.